Ya. Disaksikan langsung tentu juga oleh Menteri UMKM dan Wakil Menteri UMKM beserta jajaran DPP dari Kongres Advokat Indonesia. Boleh ditukar dokumennya untuk bisa ditandatangani kembali. Baik, silakan untuk bisa kembali ditandatangani. Baik, kami persilahkan dokumen yang sudah ditandatangani boleh diangkat untuk bisa ditujukan kepada rekan-rekan media. Dan sekali kita berikan aplaus tentunya untuk penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian UMKM dengan Kongres Advokat Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Silakan mejanya boleh dipindahkan terlebih dahulu. Kami persilahkan tentunya Bapak Menteri dan Bapak Wamen beserta Ibu Ketua dari Kongres Advokat Indonesia berada di tengah. Baik, kami persilahkan juga ini rekan-rekan dari DPP ya, Ketua Kongres Indonesia dan juga jajaran dari Kementerian UMKM untuk bisa berkenan maju ke depan untuk bisa berfoto bersama di kesempatan sore hari ini. Baik, mohon bantuan dari rekan-rekan protokol untuk bisa mengatur tentunya agar prosesi foto bersama yang sesaat lagi akan kita laksanakan dapat berjalan dengan baik. Baik, semuanya lihat ke depan. Kita hitung bersama 1, 2, 3. Sekali lagi, gaya bebas. 1, 2, 3. UMKM itu cuan. Wah, boleh. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Kita berikan aplaus untuk kesuksesan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian UMKM dan juga Kongres Advokat Indonesia. Kami persilahkan, tentunya Bapak Ibu bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ini alhamdulillah akhirnya kami mendapatkan dan berhasil melakukan MOU dengan KAI, Kongres Advokat Indonesia. Tujuannya apa? Agar kami Kementerian UMKM punya tambahan kekuatan, tambahan support dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum dan pendampingan secara literasi hukum serta pemahaman hukum kepada penggiat-penggiat maupun pengusaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Jadi ini tadi baru saja dan ini saya didampingi oleh ternyata beliau ini bukan cuman Ketua Umum Advokat Indonesia, tapi beliau cukup paham dan fasih sekali mengenai UMKM. Jadi saya meyakini ini udah pas sekali nih kehadiran kami dan kami bisa bertanda-tangan MOU dengan beliau, Ibu Siti Jamaliah Lubis selaku Ketua Umum Advokat Indonesia. Kurang lebih itu, silakan Ibu Ketua Umum KAI. Kita dari Kongres Advokat Indonesia yang berada 34 provinsi di DPD dan DPC, ratusan kita ada di DPC di setiap kabupaten, siap membantu dan memberikan bantuan hukum kepada Kementerian UMKM karena ini sangat perlu sekali bagi UMKM ke depannya, dan setiap saat kita siap kapan aja ada persoalan hukum, kita terbuka untuk membantunya ke depannya. Mungkin itu dulu dari saya, dan saya targetkanlah semoga UMKM ini lebih maju lagi di bawah Bapak Kementerian UMKM sekarang ini. Amin. Ya, lebih maju lagi agar rakyat kita, masyarakat kita juga dapat hidup sejahtera ke depannya. Terima kasih. Saya tambahkan ya, perlu diketahui oleh seluruh teman-teman media, kita ini ada kurang lebih sekitar 57 sampai 60 juta entitas usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh Indonesia. Artinya dengan berbagai macam problem dan permasalahannya, ada semangat besar yang dititipkan oleh Pak Prabowo kepada saya sebagai pembantu beliau bersama-sama dengan Pak Wakil Menteri dan kami jajaran kementerian untuk membuat agar terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan
UMKM di Indonesia. Nah, salah satu isunya selain tadi mengenai akses pembiayaan, mengenai bagaimana memasarkan produk, pelatihan dan lain sebagainya, isunya adalah terkait mengenai isu hukum. Jadi maka dari itu dengan MOU ini kami dengan Kongres Advokat Indonesia, kami berharap terkait isu-isu advokasi, terus isu-isu bagaimana mengatasi problem-problem masalah hukum terhadap pengusaha mikro ini bisa disupport oleh bapak-bapak dan ibu-ibu teman-teman yang ada di Kongres Advokat Indonesia. Nah, lalu yang kedua yang tak kalah pentingnya adalah memberikan pemahaman dan pelatihan terkait sadar hukum kepada pengusaha-pengusaha mikro di Indonesia. Itu kurang lebih. Pak, nanti sistemnya jemput bola atau memang nanti bukan melapor? Tentunya kan Kongres Advokat Indonesia kan strukturnya sudah ada di seluruh provinsi. Di kabupaten kota juga ada, dan tadi kan juga kami di dalam penandatangan MOU kita undang juga kepala dinas yang bergerak di bidang UMKM di seluruh Indonesia. Jadi nanti kalau misalnya ada beberapa isu, ada dua, bisa kita yang jemput bola, bisa juga laporan dari UMKM. Jadi tinggal both side aja nanti dua arah. Tinggal nanti pola dan sistemnya. Tadi saya sudah sampaikan juga ke Deputi Mikro, tolong habis MOU ini jangan cuma sekedar MOU, jadi langsung ditindaklanjuti untuk membuat pola sistem operasionalnya seperti apa. Seperti itu. Pak Menteri, ini terkait dengan perlindungan UMKM juga ya. Karena kan sekarang isu yang beredar bahwa TikTok ini pengen mengalihkan penjual di Tokopedia ke TikTok Shop. Ini kira-kira bakal masuk juga nih di MOU ini atau seperti apa? Ya, itu nanti tadi saya sudah sampaikan juga. Itulah tadi kita berharap support terkait mengenai keilmuan secara hukum dari Kongres Advokat Indonesia untuk melihat beberapa isu-isu ini kan masuk dalam konteks bagaimana kita bisa melindungi ataupun membuka akses pasar seluas-luasnya kepada UMKM kita. Jangan sampai praktek korporasi antara aplikator dan lain sebagainya ini bisa memiliki impact negatif terhadap pengusaha mikro kita. Prinsipnya itu aja, Mas. Saya pikir silakan seluruh pihak usaha e-commerce ini mereka melakukan aktivitas usahanya. Yang terpenting ada perlindungan, yang terpenting prioritas untuk memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada usaha mikro kita dan produk lokal kita akan ada di situ. Berarti potensi pemanggilan Tokopedia ataupun TikTok Shop dari Kementerian UMKM ini bakal dilakukan atau seperti apa, Pak Menteri? Maksudnya pemanggilan gimana? Manajemen dari TikTok Shop ini bakal dipanggil untuk dibicarakan misalkan. Ini kan itu memang sudah menjadi aktivitas kita setiap hari kan, apabila ada beberapa isu-isu terkait pengawasan, monitoring dan evaluasi itu memang menjadi domain kita sehari-hari. Namun apabila ada yang terkait mengenai isu hukumnya, saya pikir dengan adanya MOU ini teman-teman KAI bisa ikut memfasilitasi hal-hal yang tadi terkait hukumnya. Terkait perizinan kan permasalahan UMKM sekarang ini banyak soal perizinan, termasuk soal halal. Nah ini apakah ada dalam poin kerjasama dengan KAI atau? Nanti semua akan didetailkan di dalam operasionalisasinya. Ini kan MOU umum dulu, baru setelah itu kita tindak lanjuti dalam konteks teknis dan operasionalisasinya. Untuk KAI menyinggung soal undang-undang perlindungan konsumen, kalau misalnya diberlakukan untuk UMKM itu tidak akan pernah bisa diberlakukan. Itu mungkin boleh dielaborasi, Pak? Tadi kan saya tambahkan ya, yang nanti keterlibatan operasionalisasi, kita kan punya program festival perlindungan UMKM di seluruh Indonesia. Nanti teman-teman KAI bersama-sama dengan Badan Halal, BPJPH, terus bersama-sama dengan Haki dan Kemenkum segala macam nanti akan berkumpul di dalam satu ekosistem perizinan itu. Jadi ini yang akan kita libatkan. Nah, lalu yang kedua terkait Undang-Undang Perlindungan Konsumen, walaupun itu sebenarnya ini juga domainnya teman-teman KAI, tapi saya mau sampaikan begini, kita tuh kan pengusaha mikro itu kan orang yang jauh dari pemahaman hukum, mereka yang ada di daerah-daerah. Tentunya pada saat kita mau bicara penegakan hukum, kita harus melihat penegakan hukum yang mana yang mau kita gunakan.
Kalau dikedepankan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentunya mengarah kepada penindakan hukum pidana. Nah tentunya kita ingin mengedepankan ultimum remedium, di mana pilihan tindakan pidana menjadi pilihan akhir. Jadi lebih mengedepankan aspek pembinaan. Maka itu kita mendorong kalau ada hal-hal yang kayak tadi terhadap pengusaha-pengusaha mikro di bawah yang lebih dikedepankan undang-undang pangannya. Jadi lebih kepada pembinaan lah sebetulnya, jadi lebih ke situ. Tapi bukan berarti pengusaha-pengusaha mikro di bawah akhirnya terlena ya. Itulah tadi ada edukasi yang mau kita dorong. Saya pikir itu. Pak tadi Bapak sempat nyinggung soal ojek online. Pak, Bapak juga ada rencana untuk status ojek online jadi pelaku UMKM itu mungkin update sampai mana Pak? Dan apakah juga akan menggandeng AI untuk akhirnya bisa menaikkan status mereka menjadi? Saya pikir selama hal-hal itu bisa disupport dan teman-teman KAI, dan sekarang udah ada MOU, kita akan ajak teman-teman KAI dan terlibat dalam menyiapkan itu semua. Terkait ojek online Mas, saya ingin sampaikan semangat kami semua itu jadi begini, harus dilihat bahwa ini adalah satu ekosistem di mana yang terlibat di situ bukan hanya ojek online, di mana di situ bukan hanya aplikator, tapi bukan hanya UMKM-nya saja ataupun merchant, tetapi ada keterlibatan ketiga pihak ini yang harus kita jaga ekosistemnya. Ojek online-nya harus dijaga, aplikatornya harus dijaga, dan teman-teman UMKM yang terlibat yang menjualkan makanan, minuman, baju, dan barang-barang di situ juga harus dijaga. Jadi ini yang menjadi pertimbangan Kementerian UMKM, dan cara kita mengambil langkahnya tidak boleh gegabah. Kita harus jaga betul, karena pada saat kita terlalu berpihak ke aplikator nggak bagus juga. Kita berpihak ke kanan juga, jadi harus kita jaga nih agar prinsip kesetimbangan dan keadilannya bisa masuk semuanya. Saya pikir itu. Soal seller center TikTok tadi sama Tokopedia itu kan dikeluhkan integrasinya mulai 1 Juni itu dikeluhkan sama UMKM yang ada di dalamnya. Katanya itu ribet, jadi pendapatan berkurang. Sejauh ini sudah ada pengaduan belum ke Kementerian UMKM? Belum ada, tapi saya rasa nanti kita akan panggil kok, kita akan cek nanti seperti apa. Pak, stimulus buat UMKM Pak, kemarin ada kebijakan Prabowo untuk semester kedua ini, kira-kira dari Kementerian UMKM ada rencana stimulus UMKM. Sama kemarin mungkin dari catatan Kementerian UMKM ada nggak sektor UMKM yang paling terdampak di saat kontraksi pertemuan kemarin sama yang paling resilient sejauh ini? Sampai sejauh ini sih kita masih melihat masih dalam batas normal. Sama update piutang penghapusan piutang. On the way, kan itu kan nanti kan tinggal kalau terkait piutang, kan dari Kementerian BUMN nanti akan menyiapkan perangkat permennya agar tidak perlu melalui mekanisme restrukturisasi. Jadi tinggal lagi itu aja Mas. Oke? Pak, soal holding UMKM, kemarin kan sudah diluncurkan yang perikanan. Itu kan katanya mau disiapkan 10 sektor, apa aja Pak 10 sektornya. Terus untuk kesadaran pelaku UMKM-nya sendiri kan mungkin banyak penggiat atau pengusaha UMKM itu sama kan orang hukum ini pelaku, nanti dibilang pelaku pencurian. pengusaha UMKM kan mungkin masih banyak yang belum paham ya, holding itu kan mereka mungkin mengasosiasikannya dengan korporasi besar, perusahaan besar, terus nanti takutnya ribet-ribet Wah, gimana? makanya kamu jangan anggap remeh UMKM, paten-paten ini bisa juga di holding kan. Itu nanti terkait holding saya pikir tanyakan kepada Deputi Usaha Menengah lebih detail dan lebih jelasnya. Oke? Pak Menteri, ini sip. penegasan Nanti kita atur setengah kamar ya di kamar.